Bab 761, Lantai 9. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Pada saat ini, kedua pria parubaya itu tidak berani ragu untuk buru-buru menyelaraskan kendi anggur di tangan mereka ke mulut mereka. Selanjutnya, keduanya mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan menuangkan anggur di dalam kendi ke dalam mulut mereka sebelum minum seteguk demi seteguk dengan ganas. Seketika, wajah pria parubaya berpakaian biru itu memerah, sedangkan wajah pria parubaya berpakaian biru itu tampaknya tertutup lapisan es, dan pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, namun mereka masih menelan anggur dengan keras dalam kendi anggur dan tidak berani ragu sedikit pun. Akhirnya, pria parubaya berpakaian biru itu adalah orang pertama yang benar-benar menelan kendi blazer wine, dan dia mengeluarkan teriakan melengking sebelum buru-buru membuang kendi anggur kosong di tangannya. Dia memegang erat tenggorokannya dengan kedua tangan dan merasa seolah-olah ada bola api yang berkobar di dalamnya. Bukan hanya itu, perasaan panas yang dia rasakan dari meridian dan organ dalam di dalam tubuhnya bahkan menyebabkan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Pada saat yang sama, dia meraung dengan suara rendah sebelum memuntahkan seteguk darah, dan darah itu bahkan mengandung aura panas yang menyebabkan seseorang merasa takut melihatnya. Tubuh pria parubaya berpakaian biru lainnya menggigil seolah-olah dia jatuh ke dalam lubang es, dan ketika kendi anggur di tangannya baru saja dipindahkan dari mulutnya, dia secara naluriah memuntahkan seteguk darah sebelum langsung jatuh pingsan. Bahkan jika itu adalah ahli tahap interpretasi void biasa, ahli tidak akan berani minum kendi blazer wine dan kendi glaze wine seperti ini. Mereka hanyalah seniman bela diri tahap inisiasi void tingkat ke-7, jadi mereka secara alami tidak dapat menanggungnya. Duan Lingtian melirik dengan dingin dan acuh tak acuh pada pria parubaya berpakaian biru, dan kemudian dia kembali ke tempat duduknya sendiri. Pria parubaya berpakaian biru tidak berani ragu-ragu dan mengabaikan luka-lukanya saat dia buru-buru membawa temannya dan melarikan diri dari lantai 7 Paviliun Icheflem. Sementara itu, lantai 7 Paviliun Icheflem sangat sunyi. Tatapan kebanyakan orang membawa jejak teror saat mereka melihat Duan Lingtian. Tianwu, kalau aku tidak salah, anggur di lantai 9 seharusnya yang terbaik di seluruh Paviliun Icheflem, kan? Duan Lingtian memandang Feng Tianwu yang belum kembali ke akal sehatnya, dan dia bertanya sambil tersenyum. Feng Tianwu kembali sadar ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia menjawab. "Ya, aku ingin pergi mencobanya." Duan Lingtian tersenyum ringan. Feng Tianwu pertama kali tercengang, dan kemudian dia tersenyum. "Kalau begitu kita akan naik dan melihat-lihat." Selanjutnya, keduanya meninggalkan tempat duduk mereka dan menaiki tangga yang menuju ke lantai 8 dan 9. Saat ini, tidak ada pelanggan dari lantai 7 yang terkejut dengan ini. Karena pemuda berpakaian ungu itu mampu meminum kendi penuh blazer wine dan glaze wine yang dicampur bersama tanpa menderita cedera sedikit pun, kultivasinya jelas sangat dalam. Sangat mungkin bahwa pemuda berpakaian ungu itu adalah ahli tahap interpretasi void. Sejauh yang mereka ketahui, tidak mungkin bahkan seniman bela diri tahap inisiasi void tingkat ke-9 untuk minum blazer wine dan glaze wine seperti itu tanpa terluka sedikit pun. Namun mereka tidak tahu bahwa alasan Duan Lingtian berani minum seperti itu sepenuhnya karena metode khusus dalam ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Metode itu tampaknya sederhana, namun sangat sulit untuk dicapai. "Tianwu, apakah kamu pernah ke lantai 9? Duan Lingtian bertanya. "Ya," Feng Tianwu mengangguk. "Ayahku membawaku ke sana saat pertama kali aku datang ke dinasti Darming, tapi kultivasiku saat itu rendah, dan aku hanya melihat dia minum anggur di sana." Duan Lingtian mengangguk. Sebagai orang yang telah menyatu dengan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, dia secara alami tahu bahwa beberapa anggur khusus tidak dapat diminum oleh sembarang orang. Belum lagi apapun, tetapi hanya blazer wine dan glaze wine sebelumnya di lantai 7 adalah sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan kematian seorang seniman bela diri di bawah Void Praying Stage. Setelah Duan Lingtian dan Feng Tianwu naik ke lantai 8 dan menyebabkan formasi prasasti di pintu masuk tangga mengeluarkan dua suara yang jelas, dua lelaki tua yang berjaga di sana langsung ketakutan. Mereka, keduanya seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 8. Kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan napas. Jelas, Duan Lingtian dan Feng Tianwu telah mengejutkan mereka. Mereka malah tidak menyadari bahwa setelah Duan Lingtian dan Feng Tianwu naik ke lantai 8, mereka tidak berhenti sebelum langsung menuju ke lantai 9.
Hanya seorang lelaki tua yang berdiri di depan pintu masuk tangga lantai 9, dan ekspresi tenangnya sedikit tergerak saat melihat Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Anak-anak kecil, pergilah ke seniormu jika kamu ingin naik ke lantai 9. Orang tua itu berbicara perlahan. Jelas, dia tidak berpikir bahwa baik Duan Lingtian atau Feng Tianwu adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 9 karena mereka berdua benar-benar terlalu muda. Sedangkan, tahap inisiasi Void tingkat ke-9 adalah ambang batas dalam rangka untuk memasuki lantai 9. Terima kasih atas peringatanmu, senior, tapi sama sekali tidak perlu. Duan Lingtian memimpin dan melewati tangga, dan suara jernih terdengar. Ekspresi lelaki tua itu langsung membeku. Tianwu, setelah dia melewati formasi prasasti, Duan Lingtian tersenyum saat dia memberi isyarat ke Feng Tianwu. Sejauh yang dia ketahui, dia sudah memiliki kualifikasi untuk naik ke lantai 9, jadi tidak apa-apa bahkan jika Feng Tianwu tidak dapat melewati formasi prasasti karena dia bisa membawanya masuk. Tapi senyum Duan Lingtian membeku dalam waktu singkat. Suara jernih masuk ke telinga Duan Lingtian, menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Tianwu, kamu sudah menerobos. Tidak pernah Duan Lingtian membayangkan bahwa Feng Tianwu benar-benar telah menembus ke tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void. Aku menerobos beberapa waktu lalu. Feng Tianwu tersenyum ringan. Kakak Duan, ayo masuk. Di mana, dari mana dua orang aneh kecil ini berasal? Orang tua itu melihat ke belakang dengan tatapan agak kaget, dan dia menatap kosong pada sosok Duan Lingtian dan Feng Tianwu yang menghilang ke kejauhan saat dia bergumam. Sementara itu, Duan Lingtian dan Feng Tianwu memasuki aula lantai 9. Lantai 9 juga merupakan lantai tertinggi di pavilion Icheflem, dan ada sangat sedikit orang yang minum anggur di sini, totalnya kurang dari 20 orang. Sebagian besar dari orang-orang ini sebenarnya adalah pria dan wanita muda. Tentu saja, para jenius muda ini berkumpul di 3 meja. Jelas, kebanyakan dari mereka dibesarkan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-9 lainnya. Pada awalnya, tidak banyak orang yang memperhatikan penampilan Duan Lingtian dan Feng Tianwu, dan mereka baru menyadarinya setelah seorang pemuda berbaju bordir tanpa sengaja menatap Feng Tianwu dan berteriak kaget. Wanita yang cantik, bagaimana mereka muncul? Untuk sementara waktu, banyak orang hanya bisa sedikit tercengang. Praktis tidak mungkin membuat mereka percaya bahwa pasangan pria dan wanita muda ini memiliki kekuatan untuk naik ke lantai 9 pavilion Icheflem, karena mereka berdua benar-benar terlalu muda. Seharusnya senior mereka yang mengirim mereka sebelum pergi. Seseorang tidak bisa tidak menebak, sedangkan tebakan ini mendapat pengakuan dari kebanyakan orang. Duan Lingtian secara alami mendengar kata-kata ini, namun dia mengabaikannya. Sejauh yang dia ketahui, tidak peduli apakah dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk naik ke lantai 9 atau tidak, itu sama sekali tidak berhubungan dengan orang lain. Meja di lantai 9 ini sedikit lebih besar, Duan Lingtian dan Feng Tianwu berjalan menuju meja, dan mereka belum duduk ketika murid Duan Lingtian sudah mengerut. Surga, apa yang telah saya lihat? Di tengah tablet sebenarnya ada sejumlah besar lekukan bulat, dan bagian tengah lekukan ini kosong. Ini tidak semua untuk menempatkan batu asal, kan? Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Setidaknya akan membutuhkan sekitar 100 batu asal kelas menengah untuk mengisi semua lekukan di tabel ini. Ketika Duan Lingtian duduk dan melihat Feng Tianwu menarik setumpuk batu asal untuk dimasukkan ke dalam lekukan itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa anggur di lantai 9 ini sangat mahal, Tianwu, setidaknya 100 batu asal kelas menengah harus ditempatkan di sini, kan? Ini persis 99, kata Feng Tianwu. 99, hati Duan Lingtian sedikit bergetar. 99 batu asal kelas menengah setara dengan hampir 10.000 batu asal kelas rendah. Anggur pavilion Icheflem ini hanya merampas uang seseorang, tidak, itu merebut batu asal. Suara mendesing. Seiring dengan Feng Tianwu menempatkan 99 batu asal kelas menengah, formasi prasasti di atas meja diaktifkan, dan penghalang cahaya perlahan muncul dalam waktu singkat. Itu masih setengah merah dan setengah biru. Tangan Feng Tianwu menekan ke bagian berwarna merah dari penghalang cahaya. Seketika, sebuah nampan yang berisi kendi anggur dan 3 cangkir anggur muncul di depan mata Duan Lingtian. Sebenarnya ada 3 cangkir anggur yang diberikan di sini.
Alis Duan Lingtian terangkat saat dia masih ingat bahwa kendi anggur di lantai 7 hanya datang dengan satu cangkir anggur. Dengan kata lain, jika beberapa orang minum bersama, mereka harus membeli beberapa kendi anggur. Duan Lingtian mengambil 2 cangkir anggur dan meletakkannya di depan dirinya dan Feng Tianwu masing-masing. Selanjutnya, dia mulai menuangkan anggur. Ketika dia melihat anggur yang berwarna merah seperti darah yang dituangkan ke dalam cangkir, tatapannya mau tidak mau menyala. Pesona merah. Pada saat yang sama, seutas wewangian masuk ke hidung Duan Lingtian, menyebabkan energi asal di tubuh Duan Lingtian melonjak ke titik yang hampir siap untuk keluar. Pesona merah. Itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Kakak Duan, kamu mengenali jenis anggur ini. Feng Tianwu yang akan memberitahu Duan Lingtian tentang anggur itu tidak bisa tidak tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Mata indah Feng Tianwu berkilat saat dia tiba-tiba merasa bahwa kakak Duan miliknya ini semakin asing. Persisnya berapa banyak rahasia yang dimiliki kakak Duan. Hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika seorang wanita menjadi penasaran terhadap seorang pria, biasanya itu adalah awal dari setengah jalan menuju jurang. Jika aku tidak salah, jenis anggur lainnya mungkin Blue Longing. Duan Lingtian tersenyum saat dia berbicara. Ketika dia mendengar Duan Lingtian bahkan mampu menamai anggur lain di lantai 9, Feng Tianwu pertama kali terpana sebelum tidak dapat menahan rasa ingin tahu di hatinya, dan dia bertanya. Kakak Duan, di mana tepatnya kamu mendengar tentang 2 anggur ini? Mungkinkah kamu pernah meminumnya di masa lalu? Menurut pengetahuannya, bahkan jika itu adalah seluruh dinasti Darhan, tidak ada anggur seperti anggur blazer dari anggur glasir yang dijual, apalagi mantra merah dan kerinduan biru. Aku tidak sengaja melihatnya di buku kuno. Duan Lingtian dengan santai menemukan alasan. Dia tidak bisa memberitahu Feng Tianwu bahwa itu karena dia memiliki ingatan kaisar bela diri yang tangguh sehingga dia tahu 2 jenis anggur ini, kan? Bab 762, Bersumpah untuk Mati. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak peduli apakah itu mantra merah atau kerinduan biru, mereka tercatat dalam ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Ini adalah 2 jenis anggur yang dapat dianggap sebagai anggur terbaik di negeri asing. Pertama, mantra merah bisa dikatakan sebagai versi perbaikan dari anggur blazer, dan efek obat serta rasanya jauh melampaui anggur blazer, sedangkan kerinduan biru adalah versi perbaikan dari anggur glais. Mantra merah dan kerinduan biru ini tidak bisa diminum seperti yang saya lakukan sebelumnya. Metode kaisar bela diri kelahiran kembali itu hanya dapat digunakan pada anggur blazer dan anggur glais yang nilainya relatif lebih rendah. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Feng Tianwu tidak meragukannya ketika dia mendengar penjelasannya, dan kemudian dia mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum ke arah Duan Lingtian. Kakak Duan, coba dan lihat apa perbedaan anggur ini dibandingkan dengan anggur blazer. Duan Lingtian menjawab sambil mengambil cangkir anggur dan meletakkannya di mulutnya sebelum menyesapnya. Aura panas menyebar di dalam mulutnya dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas saat energi asal di dalam tubuhnya mulai bergolak tanpa henti. Mantra merah layak mendapatkan reputasinya. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya. Duan Lingtian dan Feng Tianwu sedang minum-minum dengan tenang di sini namun mereka tidak tahu bahwa mereka telah menjadi bahan pembicaraan para pemuda dan pemudi di 3 meja lainnya. Apakah kalian semua pernah melihat mereka sebelumnya? Seorang pria muda bertanya. Tidak, yang lain menggelengkan kepala. Sejujurnya, wanita itu sangat cantik, dia bahkan lebih cantik dari selirku. Apalagi sosok itu, cek-cek, itu benar-benar membuat air liur seseorang. Seorang pria muda dengan penampilan yang sedikit menyedihkan tertawa licik, dan matanya dipenuhi dengan monyet sialan, aku menginginkan wanita ini. Tepat pada saat ini, pria muda berpakaian putih yang duduk di seberang pria muda dengan penampilan menyedihkan berbicara dengan acuh tak acuh. Pemuda berpakaian putih itu duduk di sana dan samar-samar memancarkan jejak martabat seseorang di posisinya, dan dia jelas lahir dari latar belakang yang luar biasa. Ekspresi pemuda dengan penampilan yang menyedihkan membeku ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menunjukkan senyum yang menyanjung. Karena pangeran ketiga menginginkannya, maka aku secara alami tidak akan berani bertindak sembarangan. Pangeran ketiga, haruskah aku membantumu mengundangnya? Ya, pemuda berpakaian putih itu mengangguk setuju, dan matanya menunjukkan hasrat yang membara.
Kamu tidak boleh menakut-nakuti kecantikan itu, kalau tidak aku akan membuatmu bertanggung jawab. Iya, pria muda dengan penampilan menyedihkan mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju Feng Tianwu. Sementara itu, Duan Lingtian dan Feng Tianwu baru saja selesai minum kendi mantra merah dan telah membeli kendi Blue Longing lagi, dan mereka bahkan minum seteguk sebelum melihat pria muda dengan penampilan menyedihkan berjalan mendekat. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia terus menyesap Blue Longing. Dan saat dia merasakan dinginnya es di seluruh tubuhnya, dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Anggur yang enak, alis indah Feng Tianwu sedikit mengernyit dan kemudian mereda, dan dia menyesap Blue Longing sebelum dengan ringan menutup matanya untuk menikmati kegembiraannya saat ini. Nona muda, pangeran ketiga ingin mengundangmu. Pria muda dengan penampilan menyedihkan memandang Feng Tianwu saat dia meremas senyum yang bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada ekspresi menangis. Dan kemudian dia melihat pemuda berpakaian putih itu seolah-olah dia menunjukkan kepada Feng Tianwu untuk melihat ke atas. Setelah pemuda berpakaian putih memperhatikan tindakan pemuda dengan penampilan yang menyedihkan, dia menoleh sambil tersenyum juga. Tapi dalam waktu singkat, senyum di wajahnya membeku. Ketika dia melihat ekspresi pemuda berpakaian putih itu, pemuda dengan penampilan menyedihkan itu menjadi sedikit muram saat dia berbalik. Dan baru sekarang dia menyadari bahwa Feng Tianwu telah benar-benar mengabaikannya. Nona muda, saya berbicara kepada Anda. Pria muda dengan penampilan menyedihkan itu menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menekan amarah di dalam hatinya. Dia tidak berani bertindak ceroboh di hadapan pangeran ketiga. Tapi pria dan wanita muda yang belum pernah dilihatnya di ibu kota dinasti Darming ini benar-benar berani mengabaikannya. Jika bukan karena pangeran ketiga menyukai wanita ini, dia pasti sudah berkobar sejak lama. Namun sayangnya, Feng Tianwu masih tidak memperhatikannya. Tepat pada saat ini, seorang pemuda tidak bisa menahan tawa. Monyet, sepertinya wajahmu sebagai tuan muda klan Hou tidak bagus, pangeran ketiga masih menunggumu, jangan ragu untuk bertanya apakah kamu membutuhkan bantuan kami. Monyet, kamu telah menderita kekalahan. Sepertinya meskipun kamu biasanya membual tentang betapa hebatnya kamu, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu hanya tangguh dalam membual. Monyet, kembalilah jika kamu benar-benar tidak mampu, kamu mampu kehilangan muka, tetapi pangeran ketiga tidak mampu kehilangan muka. Banyak pria dan wanita muda tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek pria muda dengan penampilan yang menyedihkan. Pria muda dengan penampilan menyedihkan menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar ini, dan wajahnya tertutup lapisan es saat cahaya ganas berkedip di matanya. Meskipun dia tahu teman-temannya hanya bercanda dan tidak benar-benar mengejeknya, dia masih merasa kehilangan muka. Mata pria muda dengan penampilan menyedihkan itu mengungkapkan cahaya ganas saat dia menatap Feng Tianwu dan mengutuk melalui transmisi suara. Bao, pangeran ketiga menyukaimu adalah keberuntunganmu, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika kamu tidak mengikutiku untuk melayani pangeran ketiga, aku akan. Sayangnya, transmisi suara pemuda itu pada akhirnya tidak selesai. Tamparan, sebuah tamparan keras terdengar, dan kepala pemuda itu dimiringkan saat cetakan telapak tangan berwarna merah tua muncul di wajahnya. Pada saat ini, Feng Tianwu memelototi pemuda itu dengan marah, dan wajahnya yang cantik tertutup es. Sebuah tamparan menyebabkan seluruh lantai 9 jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Pria muda dengan penampilan menyedihkan tercengang, teman-temannya tercengang, dan pria parubaya dan tua lainnya di lantai 9 juga tercengang. Adapun Duan Lingtian, matanya memancarkan cahaya dingin saat dia menatap lekat-lekat pada pemuda itu dengan penampilan yang menyedihkan. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa pemuda ini pasti telah mengatakan sesuatu kepada Feng Tianwu melalui transmisi suara, dan itu telah membuat marah Tianwu. Kalau tidak mungkin Tianwu menjadi sangat marah. Dalam waktu singkat, suasana hening yang mematikan pecah karena beberapa sahabat pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Monyet, apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan kepada gadis ini? Pangeran ketiga memintamu untuk mengundangnya, bagaimana kamu bisa membuatnya marah? Tepat sekali, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini, bagaimana kamu bisa berani menyebut dirimu teman pangeran ketiga ketika kamu pergi keluar? Ejekan dari kelompok temannya masuk ke telinga pria muda dengan penampilan celaka yang dibuat linglung, dan dia benar-benar pulih dari keterkejutannya. Bao Up, kamu berani memukulku, mati.
Pria muda itu melotot saat dia mengangkat tangannya untuk mengayunkan telapak tangannya ke Duan Lingtian. Apa-apaan, bahkan orang tuaku tidak pernah memukulku seperti ini seumur hidupku. Bagaimana dia bisa menelan amarahnya karena dipukul oleh seorang wanita hari ini? Feng Tianwu mengungkapkan ekspresi menghina ketika menghadapi telapak tangan yang dipukul pemuda itu padanya. Di matanya, kecepatan serangan pemuda itu sangat lambat. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia sepertinya menyadari sesuatu dan meletakkan tangannya yang baru saja dia angkat. Karena seseorang telah bergerak di depannya, dan itu menyebabkan jejak kebahagiaan melintas di matanya. Bang! Tangan Duan Lingtian tampak seperti dibantu oleh para dewa, dan dengan mudah meraih dan menggenggam erat tangan yang diayunkan pemuda itu ke Feng Tianwu. Matanya yang sedingin es menatap lurus ke arah pemuda itu. Ekspresi pemuda itu menjadi muram dan ingin berjuang bebas, namun dia memperhatikan bahwa kekuatan pemuda berpakaian ungu yang lebih muda darinya ini tampaknya sangat kuat. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat berjuang bebas. Nak, kamu mencari kematian. Seketika, pria muda dengan penampilan menyedihkan berteriak dengan eksplosif, dan kemudian tangannya yang lain mengepalkan tangan sebelum menabrak Duan Lingtian. Astaga, origin energi meroket di atas tinjunya saat itu hancur dan konsep mengikuti origin energi seperti bayangan, dan itu tampak seperti bola meriam yang meledak dengan cepat sambil menimbulkan gelombang ledakan udara yang menggelegar. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi melonjak di langit di atas pemuda itu sebelum mengembun menjadi bentuk. 10 siluet naga bertanduk kuno muncul lebih dulu sebelum 7 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Level ke-7 dari tahap inisiasi Void. Konsep dasar tingkat ke-7. Duan Lingtian bergerak sekali lagi, langsung menarik tangannya yang memegang tangan pemuda itu sebelum meraih seperti sambaran petir yang bergerak di sepanjang sudut yang rumit menuju tinju yang menghantamnya. Bang! Setelah Duan Lingtian meraih tinju pemuda itu, tatapannya menjadi dingin, dan dia tidak ragu sedikit pun untuk langsung mengerahkan kekuatan di tangannya. Retakan, suara pecah yang jelas yang disertai dengan gelombang tangisan melengking yang menyedihkan terdengar, kemudian, anak muda yang tinjunya dihancurkan oleh Duan Lingtian didorong terbang sebelum dengan keras menabrak tanah dan berguling-guling di tanah dalam keadaan menyesal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Praktis pada saat tinju pemuda itu dihancurkan oleh Duan Lingtian dan didorong keluar terbang, kelompok temannya yang awalnya membawa senyum mengejek di wajah mereka semua memiliki ekspresi muram. Selain pemuda berpakaian putih, pangeran ketiga, yang masih duduk di tempat, para pemuda dan pemudi lainnya telah meninggalkan tempat duduk mereka. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat tindakan mereka. Bukankah orang-orang ini mengolok-olok pemuda dengan penampilan buruk sebelumnya? Mengapa mereka tampaknya khawatir tentang pemuda itu sekarang? Bagaimana mungkin Duan Lingtian tahu bahwa orang-orang ini telah mengejek pemuda itu sebelumnya karena mereka akrab dengan pemuda itu dan bercanda dengannya, karena mereka ingin melihat pemuda itu mempermalukan dirinya sendiri. Namun sekarang, pemuda itu terluka parah, dan sebagai teman-temannya, mereka secara alami harus membelanya. Monyet sialan! Apakah kamu baik-baik saja? Seorang pria muda berjongkok, dan dia tidak bisa menahan napas setelah dia memeriksa luka-luka pemuda itu dengan penampilan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, dia menatap Duan Lingtian. Kejahatan apa? Apakah kamu tahu siapa dia? Apa yang salah? Seketika, para pemuda dan pemudi lainnya menatap pemuda itu. Tangan monyet, tendon dan meridian di tangannya hancur dan benar-benar lumpuh, bahkan pil pemulihan kehidupan kelas 3 mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Pria muda itu berbicara dengan nada berat. Apa? Selain pemuda berpakaian putih yang alisnya terangkat dan melirik Duan Lingtian dalam-dalam, ekspresi rekan-rekan pemuda lainnya dengan penampilan menyedihkan langsung menjadi gelap. Nak, kamu menyerang begitu kejam. Nak, kecuali jika kamu meninggalkan tangan dan kaki hari ini. Jika tidak, jangan bermimpi untuk pergi. Tepat, tinggalkan tangan dan kaki. 10 pria dan wanita muda mengepung meja Duan Lingtian dan menatap Duan Lingtian dengan permusuhan seolah-olah mereka sangat takut Duan Lingtian akan melarikan diri. Saya tidak ingin tangan dan kakinya. Tepat pada saat ini, pria muda dengan penampilan yang menyedihkan mengkonsumsi pil obat penyembuhan dan menahan rasa sakit yang hebat untuk berjalan dengan langkah besar, dan dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan tajam. Aku ingin dia mati. Jika aku tidak membunuhnya, maka aku, Hou Jun, bersumpah untuk mati.
Sebuah tangan dan kaki. Tatapan Duan Lingtian sangat tenang saat dia menyapu 10 pria dan wanita muda dengan tatapan acuh tak acuh, dan kemudian tatapannya turun ke pria muda dengan penampilan menyedihkan pada akhirnya. Jika kamu tidak membunuhku, maka kamu bersumpah untuk mati. Sepertinya kamu ingin mati. Bab 763, Zhao Wei. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Sepertinya kamu ingin mati. Kata-kata pendek Duan Lingtian menyebabkan 11 pria dan wanita muda termasuk Hou Jun menjadi lebih muram, dan mereka semua dibuat marah oleh Duan Lingtian. Serang dia bersama. Tidak diketahui siapa yang berteriak tiba-tiba, tetapi sekelompok pemuda dan pemuda menerkam Duan Lingtian dengan pemahaman diam-diam, dan untuk sementara waktu, suara ledakan udara naik dan turun terus-menerus di langit. Siluet naga bertanduk kuno mengembun menjadi bentuk dan menutupi langit, dan mereka berdiri di sana dengan sikap mengancam. Tatapan Duan Lingtian tenang ketika menghadapi pria dan wanita muda yang menyerangnya dari semua sisi, dan kemudian matanya tiba-tiba menyipit saat cahaya redup muncul di matanya. 1000 ilusi. Seketika, Duan Lingtian mengeksekusi keterampilan jiwa yang hanya menjadi miliknya. Sebuah ruang ilusi muncul dari udara ini untuk menyelimuti area seluas lebih dari 10 meter dengan Duan Lingtian sebagai pusatnya. Meskipun itu telah menyelimuti Feng Tianwu di dalamnya juga, namun itu tidak bertindak melawan Feng Tianwu. Jadi Feng Tianwu tidak terpengaruh olehnya. Selanjutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Sekelompok pria dan wanita muda yang menerkam Duan Lingtian berbalik ketika mereka akan melakukan kontak dengan Duan Lingtian, dan kemudian mereka memasuki pertempuran kacau di antara mereka sendiri. Nak, aku akan membunuhmu. Hou Jun berteriak dengan eksplosif saat tangannya yang utuh mengepal dan menabrak temannya dan melukai temannya. Bang! Selanjutnya, Hou Jun dikejutkan oleh yang lain. Bang! 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 Pertempuran kacau berlanjut seperti api yang mengamuk. Tianwu, ayo lanjutkan. Duan Lingtian benar-benar mengabaikan 11 pria dan wanita muda yang berada dalam pertempuran yang kacau, dan dia mengangkat cangkir anggurnya dan berbicara dengan Feng Tianwu, sedangkan Feng Tianwu dikejutkan oleh pemandangan di depannya sejak lama. Apa sebenarnya yang dilakukan kakak Duan? Dia tidak dapat membungkus kepalanya di sekitarnya tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya. Pada saat yang sama adegan di depannya membuatnya merasa terkejut, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, karena itu benar-benar terlalu aneh. Situasi ini terasa hampir sama dengan situasi ketika kakak Duan mengalahkan Bai Hao. Feng Tianwu tidak bisa tidak mengingat adegan yang dia lihat selama kompetisi bela diri dinasti Darhan. Pada saat itu, adegan Duan Lingtian mengalahkan Bai Hao juga aneh seperti ini. Bukan hanya Feng Tianwu, kerumunan pelanggan parubaya dan tua di lantai 9 tercengang sekarang. Apa kelompok leluhur kecil yang biasanya mendominasi ibu kota bermain? Bahkan jika itu adalah pangeran ketiga, ekspresinya saat ini sangat serius, dan titik di antara alisnya dipenuhi dengan ketakutan. Siapa sebenarnya dia? Dalam waktu singkat, pangeran ketiga meninggalkan tempat duduknya. Dia tidak meninggalkan lantai 9, tetapi berjalan ke dalam. Ada ruangan yang luas di bagian dalam lantai 9, dan biasanya disediakan untuk digunakan dan menjamu tamu oleh beberapa orang dengan status tertinggi di klan Zhao. Aduh, ahahaha. Banyak tangisan melengking yang menyedihkan naik dan turun, dan tidak lama kemudian hanya satu dari 11 pria dan wanita muda yang tetap berdiri, sedangkan yang lain tersebar di seluruh tanah. Alis Duan Lingtian terangkat saat cahaya redup di kedalaman tatapannya tertahan, dan dia menarik keterampilan jiwanya. Seketika, ruang ilusi hancur. Apa yang sedang terjadi? Setelah ruang ilusi menghilang, sekelompok pria dan wanita muda yang berbaring di tanah benar-benar tercengang ketika mereka melihat Duan Lingtian sama sekali tidak terluka. Bukankah aku memukulnya? Aku jelas meninju wajahnya dan menyebabkan kepalanya membengkak seperti kepala babi. Hah, Huang Cui? Kamu kenapa kepalamu bengkak seperti kepala babi? Sekelompok pemuda dan pemudi itu akhirnya menyadari sebuah masalah setelah saling berpandangan. Masalahnya adalah orang-orang yang mereka lukai sebelumnya bukanlah Duan Lingtian tetapi rekan mereka sendiri. Tapi kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi? Teknik iblis. Dia tahu teknik iblis. Seseorang berteriak. Seketika, sekelompok pria dan wanita muda menjadi pucat, dan mata mereka dipenuhi teror ketika mereka melihat Duan Lingtian sekali lagi. Yang tidak diketahui tidak diragukan lagi yang paling menakutkan. Sebelumnya,
Mereka sama sekali tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi sebelum mereka langsung jatuh ke dalam teknik iblis Duan Lingtian. Apakah kalian semua masih menginginkan kaki dan tangan saya? Duan Lingtian melirik orang-orang di depannya dengan tatapan acuh tak acuh dan berbicara perlahan. Mereka semua saling memandang ketika mendengar ini, dan kemudian mereka menundukkan kepala karena malu. Ada begitu banyak dari mereka namun mereka bahkan tidak mampu menangani seorang anak kecil yang berusia sekitar 25 tahun, dan mereka benar-benar kehilangan muka. Kamu dipanggil Hou Jun, kan? Tatapan Duan Lingtian turun ke pemuda dengan penampilan menyedihkan yang salah satu tangannya lumpuh. Wajah pemuda itu menjadi pucat pasi dan dia sedikit mundur karena ketakutan ketika dia melihat Duan Lingtian menatapnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu. Aku adalah putra dari Patriark Klan Hou. Ayahku tidak akan melepaskanmu jika kamu berani menyentuhku. Kamu sepertinya melakukan tugas untuk pangeran ketiga sebelumnya, kan? Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke tempat terdekat sebelum berkata, tetapi ketika kalian semua mengalami masalah, dia tampaknya telah terbang paling cepat, apakah itu sepadan? Apakah itu layak? Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Hou Jun melihat ke belakang dengan ekspresi bingung, dan ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat pangeran ketiga telah pergi. Pangeran ketiga telah pergi ke kamar. Sementara itu, seorang pria parubaya di meja terdekat memberitahu Hou Jun melalui transmisi suara. Hahaha, Hou Jun tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia mulai tertawa keras. Duan Lingtian mengerutkan kening. Hou Jun tidak akan gila, kan? Nak, jangan pergi jika kamu punya nyali. Hou Jun menatap kesal pada Duan Lingtian saat dia berbicara dengan nada penuh kebencian. Hal ini menyebabkan kelompok temannya menjadi bingung. Pangeran ketiga telah memasuki ruangan. Hou Jun berbicara saat dia melihat satu-satunya kamar di lantai 9, dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di dalam sana. Pangeran ketiga telah memasuki ruangan. Seketika, tatapan 10 pria dan wanita muda lainnya menyala. Nak, terus tinggal di sini jika kamu punya nyali. Tepat, kamu jika berani pergi. Kamu adalah cucuku jika kamu pergi. Sekelompok pria dan wanita muda berbicara sekaligus, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong Duan Lingtian untuk tetap tinggal. Idiot! Duan Lingtian melirik dengan acuh tak acuh pada kelompok pria dan wanita muda ini sebelum mengabaikan mereka, dan kemudian dia memandang Feng Tianwu. Tianwu, ayo lanjutkan minum. Feng Tianwu mengangguk. Karena Duan Lingtian tidak takut, dia secara alami tidak akan takut. Tepat ketika aula di lantai 9 sangat ramai, pangeran ketiga menatap pemuda yang duduk tegak bermeditasi di dalam ruangan setelah mendorong pintu dan masuk. Zhao Weiyi, pangeran ketiga berbicara perlahan. Pria muda itu mengenakan pakaian hijau dan terlihat berusia sedikit di atas 30 tahun, dan dia memiliki penampilan yang tampan. Jika dilihat dari jauh, dia seperti wanita yang lembut dan cantik, namun apel di tenggorokannya tidak diragukan lagi menunjukkan identitasnya sebagai seorang pria. Dia justru salah satu dari 2 orang paling menonjol di generasi muda dinasti Darming. Zhao Weiyi dari klan Zhao. Selama itu adalah anggota dinasti Darming, mereka tahu bahwa pemuda yang nama dan penampilannya seperti seorang wanita ini memiliki kultivasi yang sangat menakutkan dan memiliki metode yang sangat kejam di bawah penampilan luarnya yang halus. Selama Zhao Weiyi bergerak, jarang ada yang selamat. Lu Hao, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Akhirnya, Zhao Weiyi perlahan membuka matanya dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi tenang saat dia langsung memanggil nama pemuda itu seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda itu. Lu Hao tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, bahkan jika Zhao Weiyi menghadapi kakak kekaisarannya, putra mahkota dari keluarga kekaisaran dinasti Darming, Zhao Weiyi memanggil putra mahkota secara langsung dengan namanya, apalagi dia. Yang terpenting, kekuatan Zhao Weiyi jauh lebih kuat darinya. Zhao Weiyi, jika kamu masih tidak keluar, maka dinasti Darming kita akan sangat kehilangan muka kali ini. Lu Hao, pangeran ketiga dari keluarga kekaisaran dinasti Darming berbicara perlahan. Zhao Weiyi memiliki rasa bingung di antara alisnya ketika dia mendengar ini. Efek isolasi suara dari ruangan itu sangat bagus, dan ditambah dengan fakta bahwa Zhao Weiyi berkultivasi lebih awal, dia tidak tahu apa yang terjadi di aula di luar. Sepasang pria dan wanita muda tiba di lantai 9 Paviliun Icheflem Zhao Klan Anda hari ini,
pria muda itu tampaknya berusia sekitar 25 tahun, dan wanita itu sedikit di atas usia 20 tahun, kata Lu Hao. Dan kemudian, Zhao Weiyi bertanya dengan penuh minat. Dan kemudian, lengan Hou Jun dilumpuhkan oleh pemuda itu, dan orang itu menyerang dengan kejam, sampai-sampai bahkan pil pemulihan kehidupan kelas 3 tidak mampu menyelamatkan Hou Jun. Lu Hao melanjutkan, alis Zhao Weiyi mengernyit saat mendengar ini. Karena dia mampu melumpuhkan Hou Jun, maka itu menunjukkan bahwa dia setidaknya seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 8, seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 8 sekitar usia 25. Bahkan Zhao Weiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sekarang. Lagi pula, bahkan dia baru saja menembus ke tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void setelah usia 30 tahun. Sekarang, ketika dia mendengar seorang pria muda berusia 25 tahun memiliki kultivasi di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void, dia merasa agak sulit untuk menerimanya. Sebagai seorang seniman bela diri yang jenius, ia memiliki harga dirinya sendiri, dan sulit baginya untuk menanggung wajah bahwa seseorang memiliki bakat alami yang jauh lebih besar darinya. Tingkat ke-8 tahap inisiasi Void. Lu Hao berkata dengan jijik ketika dia mendengar penilaian Zhao Weiyi. Dia tidak sesederhana hanya menjadi seniman bela diri tahap inisiasi kekosongan tingkat 8, apa yang akan Anda pikirkan jika saya memberitahu Anda bahwa kelompok Hou Jun yang terdiri dari 10-3-8 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat, 5 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, dan 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 menyerangnya bersama-sama, namun bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya sebelum jatuh. Suara mendesing. Zhao Weiyi langsung duduk tepat setelah Lu Hao selesai berbicara, dan cahaya terang melintas di matanya. Hal seperti itu terjadi. Sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku sedikit tertarik padanya. Dia kemungkinan besar dari dinasti lain dan melewati dinasti Darming kami dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Ayo, temui dia bersamaku. Zhao Weiyi berjalan menuju pintu keluar ruangan. Tunggu. Lu Hao menghentikan Zhao Weiyi. Zhao Weiyi menatap Lu Hao dengan ekspresi bingung karena dia tidak tahu apa yang masih ingin dikatakan Lu Hao. Zhao Weiyi, aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu. Tidak hanya kelompok Hou Jun yang terdiri dari 11 orang tidak menyentuh sudut pakaiannya ketika mereka bersama-sama menyerangnya. Ketika dia berbicara sampai di sini, Lu Hao berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dari awal sampai akhir, dia duduk di tempat tanpa bergerak. Dia sepertinya telah menggunakan semacam kemampuan aneh yang menyebabkan kelompok 11 Hou Jun saling bertarung, menyebabkan mereka semua terluka. Apa? Kata-kata Lu Hao menyebabkan Zhao Weiyi yang selalu menjaga ketenangannya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Bab 764, Pertemuan Kebetulan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Mata Zhao Weiyi berkedip saat pikirannya melayang. Metode seperti itu sangat mencengangkan. Sepertinya hanya binatang iblis tangguh dengan bakat alami yang luar biasa yang mampu mengeksekusi kemampuan serupa. Kemampuan yang dieksekusi oleh kekuatan spiritual itu terkait dengan jiwa dan biasa disebut keterampilan jiwa. Pada saat ini, Zhao Weiyi memikirkan banyak hal, dan kemudian dia akhirnya mengkonfirmasinya. Tapi menurut rumor, keterampilan jiwa termasuk dalam jajaran kemampuan yang dieksekusi melalui kekuatan spiritual, kecuali seorang seniman bela diri manusia berada di ahli tahap kaisar bela diri atau di atasnya, jika tidak mungkin untuk dipahami. Hanya binatang iblis dengan bakat alami yang luar biasa, dan memiliki merek jiwa bawaan yang mampu mengeksekusi kemampuan melalui kekuatan spiritual seperti itu. Semua ini adalah hal yang dilihat Zhao Weiyi dari sebuah buku kuno di perpustakaan klan Zhao. Mungkinkah dia, iblis? Seketika, murid Zhao Weiyi mengerut saat dia mengungkapkan ekspresi heran. Jika dia benar-benar iblis, maka semuanya mudah untuk dijelaskan, meskipun dia terlihat baru berusia sekitar 25 tahun. Tetapi jika dia benar-benar seorang iblis yang telah mengambil bentuk manusia, maka tidak jarang hal yang luar biasa tidak peduli betapa muda penampilan luarnya. Wajah Zhao Weiyi dipenuhi ketakutan ketika dia memikirkan sampai di sini. Jika orang itu benar-benar iblis, maka orang itu setidaknya adalah eksistensi di tingkat pertama tahap transformasi Void, karena binatang iblis hanya bisa benar-benar berubah menjadi iblis dan mengambil bentuk manusia setelah mereka menerobos ke tahap transformasi Void. Ketika dia berpikir tentang bagaimana orang itu kemungkinan besar adalah iblis rumor,
detak jantung Zhao Weiyi meningkat, dan sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Eksistensi di tahap transformasi Void. Bahkan jika itu adalah klan Zhao-nya, hanya ada 2 dari mereka, dan keduanya berada di tingkat pertama tahap transformasi Void. Zhao Weiyi menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya, dan wajahnya berangsur-angsur mereda saat dia perlahan berjalan keluar dari ruangan. Pangeran ketiga dinasti Darming, Lu Hao, mengerutkan kening dan mengikutinya keluar. Duan Lingtian diam-diam menikmati Blue Longing di aula lantai 9, dan saat dia merasakan perasaan dingin menusuk yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dia merasa seluruh tubuhnya merasa nyaman. Bagus. Blue Longing adalah versi peningkatan dari Glaze Wine, dan selain mampu meningkatkan origin energi seseorang sampai batas tertentu, itu juga mampu mengondensasi origin energi seseorang. Kakak Duan, seseorang telah keluar. Feng Tianwu kebetulan menghadap ke arah ruangan di lantai 9, dan dia mengirim transmisi suara untuk memperingatkan Duan Lingtian ketika dia melihat seorang pria muda yang tidak dikenal berjalan keluar perlahan dari ruangan bersama pangeran ketiga. Duan Lingtian mengangguk ringan. Sebenarnya, bahkan jika Feng Tianwu tidak memperingatkannya, dia sudah memperhatikan 2 orang di belakangnya karena tatapan mereka berdua tertuju padanya saat ini. Kakak Weiyi, Tuan Muda Weiyi. Dalam waktu singkat, para pria dan wanita muda yang telah mengkonsumsi pil obat untuk memulihkan luka mereka kurang lebih telah menyapa pria muda yang berjalan keluar ruangan. Tuan Muda Weiyi, Zhao Weiyi. Alis Duan Lingtian terangkat saat dia menebak identitas pemuda itu, dan dia tidak bisa tidak terkejut karena kekuatan spiritualnya telah mendeteksi kultivasi pemuda itu pada saat pertama yang memungkinkan. Zhao Weiyi ini adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama. Salah satu dari 2 jenius muda yang paling menonjol dari dinasti Darming telah melangkah ke tahap interpretasi Void, sehingga jenius muda lainnya, putra mahkota, mungkin tidak akan lebih rendah. Seperti yang diharapkan dari dinasti Darming, kultivasi begitu lazim sehingga menciptakan banyak seniman bela diri dengan bakat alami yang luar biasa. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Sebenarnya, belum lagi Zhao Weiyi, bahkan 11 pria dan wanita muda yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan menyerangnya memiliki kultivasi yang sama menyebabkan Duan Lingtian terkejut. 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6, 5 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, dan 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8. Hanya para jenius muda dari dinasti Darming yang berkumpul bersama memiliki kultivasi yang sangat luar biasa, dan jika ini adalah dinasti Darhan, itu praktis tidak mungkin. Tuan Muda Weiyi, saat ini, bahkan jika pelanggan parubaya dan tua di aula lantai 9 telah membungkuk hormat kepada Zhao Weiyi, yang berjalan perlahan. Dari awal hingga akhir, Zhao Weiyi memiliki ekspresi riang, dan dia berjalan perlahan untuk tiba di depan meja Duan Lingtian dan Feng Tianwu di bawah penerimaan banyak tatapan hormat. Jejak keheranan melintas di matanya ketika dia melihat Feng Tianwu, karena dia belum pernah melihat wanita yang luar biasa seperti itu di dinasti Darming. Meskipun, gadis yang lembut dan anggun adalah pasangan terbaik untuk seorang pria terhormat, Zhao Weiyi adalah seseorang yang tergila-gila dengan martial Dao, dan dia tidak memiliki ketertarikan pria normal terhadap wanita. Apalagi pernikahannya sudah diputuskan jauh sebelum dia lahir. Ketika saatnya tiba di masa depan, dia akan langsung menikah dan memiliki anak. Cinta antara pria dan wanita tidak sedikit menarik baginya, dan hanya martial Dao yang tampaknya tidak ada habisnya adalah apa yang dia kejar sepanjang hidupnya. Di matanya, perempuan hanyalah alat yang digunakan untuk meneruskan garis keluarga. Jadi, Zhao Weiyi hanya melirik Feng Tianwu sebelum pandangannya turun ke Duan Lingtian yang duduk di seberang Feng Tianwu. Ketika dia melihat bahwa Duan Lingtian benar-benar semuda yang dikatakan Lu Hao, sedikit kejutan tidak bisa tidak menutupi wajahnya, dan kemudian dia berkata, "Bolehkah saya tahu namamu?" Duan Lingtian terus meminum anggurnya seolah-olah dia tidak menyukai apa yang dikatakan Zhao Weiyi. Zhao Weiyi tidak marah ketika dia melihat ini, tetapi bahkan jika Zhao Weiyi tidak marah, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak marah. Sekelompok pria dan wanita muda termasuk Hou Jun yang menderita kerugian di tangan Duan Lingtian sebelumnya menatap marah pada Duan Lingtian. "Nak, kakak Weiyi menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu tidak mendengar?" Tuan Muda Weiyi menanyakan sesuatu padamu adalah tanda bahwa dia sangat memikirkanmu, jadi cepat jawab dia jika kamu masuk akal, jika tidak, jangan bermimpi berjalan keluar dari paviliun Icheflem hari ini.
Sekelompok pria dan wanita muda tampaknya telah menemukan gunung untuk diandalkan ketika mereka melihat Zhao Weiyi muncul, dan mereka tidak sedikit pun khawatir ketika menghadapi Duan Lingtian. Tidak bermimpi berjalan keluar dari paviliun Yicheflem. Kalian semua, Duan Lingtian menyesap Blue Longing di cangkir anggurnya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat pria dan wanita muda itu, dan nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Penghinaan Duan Lingtian dianggap sebagai tindakan provokasi oleh pria dan wanita muda ini, dan itu menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Tuan muda Wei Yu, anak ini terlalu arogan, kamu harus memberinya pelajaran yang pantas. Sekelompok pria dan wanita muda memandang Zhao Weiyi dan menganggapnya sebagai jerami penyelamat hidup mereka. Tapi sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka mendesaknya, Zhao Weiyi masih tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak, dan matanya terkonsentrasi ke Duan Lingtian saat dia berkata melalui transmisi suara, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi iblis yang tangguh, kan? Setan, Duan Lingtian pertama kali tercengang, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar transmisi suara Zhao Weiyi. Zhao Weiyi sedikit bingung ketika dia melihat senyum yang muncul tiba-tiba di wajah Duan Lingtian, dan kemudian dia mengerutkan kening sambil terus berkata melalui transmisi suara. Mungkinkah aku salah? Kemampuan yang kamu lakukan dengan mudah membuat mereka bertarung satu sama lain mungkin adalah keterampilan jiwa yang dimiliki oleh beberapa binatang iblis khusus dengan bakat alami yang luar biasa, kan? Kamu bahkan tahu tentang keterampilan jiwa. Akhirnya, Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melirik Zhao Weiyi dengan sedikit terkejut saat dia berbicara melalui transmisi suara. Sepertinya kamu benar-benar iblis. Zhao Weiyi melirik Duan Lingtian dalam-dalam sambil terus berbicara melalui transmisi suara. Aku tahu kau mencoba menyelidikiku, tapi jika kau bilang aku iblis, maka aku salah satunya. Duan Lingtian tersenyum dan menjawab melalui transmisi suara. Ekspresi Zhao Weiyi yang telah mengkonfirmasi bahwa Duan Lingtian adalah iblis setelah dia mendengar Duan Lingtian mengakui bahwa dia melakukan keterampilan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku ketika dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Apa maksud pemuda berbaju ungu ini? Mungkinkah dia bukan iblis? Tapi jika dia bukan iblis, lalu bagaimana mungkin dia bisa mengeksekusi skill jiwa? Dan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan mengerikan seperti itu pada usia seperti itu? Tepat pada saat ini, dua suara langkah kaki bergema. Salah satu langkah kaki di depan sangat mantap, dan setiap langkah kaki menyebabkan hati Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Pakar tahap transformasi Void, pupil Duan Lingtian tiba-tiba mengerut. Pada saat yang sama, tatapannya turun ke arah sumber langkah kaki. Di tempat itu ada dua orang yang berjalan perlahan menuju aula lantai 9. Orang di depan mengenakan jubah berwarna biru, dan dia adalah pria parubaya yang kuat dengan wajah penuh janggut dan rambut acak-acakan. Dia tampak biasa saja, namun auranya sebenarnya tertahan. Duan Lingtian memperhatikan aura yang sangat berbahaya pada dirinya. Tatapan Duan Lingtian turun ke orang di belakang pria parubaya yang kuat setelah itu, dan dengan sekali pandang, mata Duan Lingtian menyipit saat dia mengenali orang ini. Su Li. Duan Lingtian bahkan belum berbicara ketika Feng Tianwu telah memperhatikan Su Li di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan terkejut. Su Li, yang mendengar suara Feng Tianwu, juga memperhatikan Feng Tianwu pada saat pertama, dan kemudian dia memperhatikan Duan Lingtian, menyebabkan wajahnya ditutupi dengan keheranan. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Duan Lingtian dan Feng Tianwu di sini. Sementara itu, pria parubaya dengan penampilan yang tampak tidak terkendali sudah duduk di meja kosong, dan Su Li menuju meja Duan Lingtian setelah memberitahu pria parubaya itu. Meskipun sekelompok pria dan wanita muda sedang menatap Duan Lingtian dengan permusuhan saat ini, Su Li sama sekali mengabaikan orang-orang ini dan langsung duduk di sisi Duan Lingtian. Nona muda Tianwu. Su Li pertama kali menyapa Feng Tianwu sebelum melihat Duan Lingtian dan tersenyum. Duan Lingtian, apa yang kamu dan Nona muda Tianwu lakukan di sini? Lewat. Duan Lingtian tersenyum ringan, dan kemudian dia melihat pria parubaya yang kuat di kejauhan dan menekan suaranya saat dia bertanya. Su Li, itu tuanmu. Pria parubaya yang kuat tampaknya jorok, namun perasaan yang dia berikan kepada Duan Lingtian bahkan lebih menakutkan daripada Bai Nanxiang dari dinasti Darhan. Bai Nanxiang telah mengungkapkan auranya di tahap transformasi Void sebelum Duan Lingtian bagaimanapun juga.
Namun Tuan Suli tidak bergerak dan hanya berdiri dan duduk di sana, namun dia menatap Duan Lingtian dengan tekanan yang sangat besar. Ya, Suli mengangguk, lalu dia berkata kepada kelompok Duan Lingtian yang terdiri dari 2 orang, "Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada tuanku." Saat dia berbicara, Suli berdiri dan membawa 2 kelompok Duan Lingtian berjalan menuju pria parubaya yang kuat. Dari awal hingga akhir, mereka bertiga benar-benar mengabaikan Zhao Weiyi dan yang lainnya. Mereka, Hou Jun menggertakkan giginya. Meskipun dia sangat marah sampai batasnya, namun dia yang menderita kerugian di tangan Duan Lingtian tidak berani membuat gerakan gegabah sebelum Zhao Weiyi bergerak. Duan Lingtian, Zhao Weiyi mengerutkan kening. Nama ini sepertinya sedikit akrab. Bab 765, jangan ragu untuk mencoba. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Tuan, ini adalah nona muda Tianwu dari klan Feng, adapun orang ini, dia adalah teman baik yang saya sebutkan kepada Anda di masa lalu, Duan Lingtian. Suli memperkenalkan mereka setelah dia tiba di depan pria parubaya yang kuat dengan kelompok 2 Duan Lingtian. Duan Lingtian, tatapan pria parubaya itu melintas melewati Feng Tianwu sebelum mengunci ke Duan Lingtian. Kamu adalah Duan Lingtian yang memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dinasti dari dinasti Darhan setengah tahun yang lalu. Duan Lingtian memberi hormat kepada senior. Tidak baik bagi Duan Lingtian untuk bersikap tidak hormat di hadapan pria parubaya yang merupakan Tuan Suli ini. Terlebih lagi, selain King Nu yang berada di samping wanita muda misterius, Han Xuanai, dan ayahnya, pria parubaya yang kuat ini adalah orang terkuat yang pernah dia temui sampai sekarang. King Nu bukan seorang seniman bela diri manusia dan kekuatannya benar-benar tertahan, menyebabkan Duan Lingtian benar-benar tidak mampu melihat kekuatannya. Adapun ayahnya, dia benar-benar tidak mampu melihat melalui dirinya. Dia memang memiliki potensi besar. Setelah mengukur Duan Lingtian dari atas ke bawah selama beberapa waktu, pria parubaya yang kuat itu mengangguk. Duan Lingtian tersenyum rendah hati dan memberitahu Suli sebelum kembali ke tabletnya bersama Feng Tianwu. Saat ini, tatapan Zhao Weiyi padanya benar-benar berbeda. Sebelumnya, dia akhirnya mengingatnya setelah dia mendengar apa yang dikatakan pria parubaya yang kuat itu. Belum lama ini, dia pernah mendengar tentang hasil akhir dari kompetisi bela diri dinasti yang diadakan oleh dinasti terdekat, dan dia akrab dengan semua orang yang menduduki peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dinasti dari dinasti tersebut. Jenius muda peringkat nomor 1 di dinasti Darhan adalah seorang pemuda bernama Duan Lingtian. Seharusnya, Duan Lingtian adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun. Sekarang dia benar-benar mengkonfirmasinya. Pemuda berpakaian ungu yang duduk di depannya persis seperti Duan Lingtian. "Kamu Duan Lingtian." Pangeran ketiga Lu Hao mengerutkan kening dan melirik Duan Lingtian dengan sedikit ketakutan. Dia pernah mendengar tentang jenius muda peringkat nomor 1 di kompetisi bela diri dinasti Darhan di masa lalu. Adapun Hou Jun dan 10 pria dan wanita muda lainnya, mereka telah mendengar kata-kata pria parubaya yang kuat dan tahu bahwa Duan Lingtian adalah jenius muda peringkat nomor 1 dalam kompetisi bela diri dinasti Darhan. Seketika, ekspresi mereka sedikit tidak sedap dipandang. Tidak heran jika kekuatan pemuda ini begitu kuat, sehingga ternyata dia berada di peringkat teratas di antara generasi muda dinasti Darhan. "Jadi, kamu adalah Duan Lingtian dari dinasti Darhan." Tatapan ketakutan Zhao Weiyi memandang Duan Lingtian dengan benar-benar menghilang, dan menggantikannya dengan sikap dingin dan ketidakpedulian. Sebelumnya, karena dia curiga bahwa Duan Lingtian adalah iblis yang tangguh, dia dipenuhi ketakutan terhadap Duan Lingtian dan bahkan tidak berani membangkitkan niat untuk melawan Duan Lingtian. Namun sekarang, setelah dia mengetahui tentang identitas asli Duan Lingtian, ekspresinya sedikit tenggelam. "Duan Lingtian, Anda melukai begitu banyak anggota dinasti Darming saya di dalam pavilion Icheflem Zhao klan saya. Tidakkah Anda harus memberikan penjelasan kepada klan Zhao saya, dan memberikan penjelasan kepada dinasti Darming?" Setelah mengetahui identitas Duan Lingtian, Zhao Weiyi langsung menjadi sombong dan agresif. "Apa, kamu tidak takut lagi padaku?" Duan Lingtian sedikit malas mengangkat kepalanya dan melirik Zhao Weiyi dengan acuh tak acuh sebelum berbicara dengan malas. "Kamu," ekspresi Zhao Weiyi menjadi gelap. Sebelumnya, karena dia curiga Duan Lingtian adalah iblis, jadi selain bersikap sopan kepada Duan Lingtian, dia bahkan sedikit takut. Sekarang ketika itu diekspos oleh Duan Lingtian,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah karena malu. Duan Lingtian, biarkan saya mengatakannya sekali lagi, Anda bisa memberi saya penjelasan hari ini, atau Anda bisa jatuh ke tanah. Saat dia selesai berbicara, pakaian di Zhao Weiyi mulai berkibar tanpa sayap dan matanya tertutup rasa dingin. Sebuah penjelasan. Duan Lingtian melirik Zhao Weiyi dengan acuh tak acuh. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Berlutut dan bersujud 3 kali kepada Hou Jun dan yang lainnya, lalu aku akan menangani masalah ini dan menghapusnya. Zhao Weiyi berbicara dengan suara rendah. Berlutut, kau tahu 3 kali. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa ketika ekspresi Feng Tianwu sudah menjadi gelap, dan dia menatap Zhao Weiyi dengan marah dan berkata, sungguh arogan. Ketika Suli yang baru saja duduk mendengar kata-kata Zhao Weiyi, ekspresinya menjadi gelap, dan dia langsung berdiri ketika tatapannya yang tajam seperti pedang menatap Zhao Weiyi. Dia bisa melakukan apapun yang Anda mampu, namun Anda mungkin tidak mampu melakukan semua yang dia bisa. Pria parubaya yang duduk di samping Suli berbicara dengan acuh tak acuh, dan suaranya tidak keras, namun jelas terdengar oleh Suli. Suli tertawa pahit dan duduk sekali lagi. Dia secara alami dapat memahami arti dari kata-kata gurunya. Itu tidak lain adalah mengatakan bahwa Duan Lingtian mampu menangani apapun yang dapat dia tangani, namun dia mungkin tidak dapat menangani semua yang dapat ditangani Duan Lingtian. Nak, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakak Weiyi? Cepat berlutut dan bersujud 3 kali. Hou Jun melangkah maju dan memerintahkan Duan Lingtian sambil mengasumsikan pengaruh Zhao Weiyi. Desir, praktis pada saat Hou Jun berbicara, lolongan pedang tiba-tiba terdengar sebentar. Pada saat berikutnya, Hou Jun mengeluarkan tangisan melengking yang menyedihkan. Tangannya yang lain terputus dari bahu, menyebabkan darah menyembur keluar dalam kolom, dan dia hampir tidak bisa menghentikan pendarahan dengan energi asalnya setelah beberapa waktu. Justru Duan Lingtian yang langsung menyerang dengan pedangnya ke lengan Hou Jun yang parah, dan semua ini tidak berhenti di situ. Desir, 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 desir. Duan Lingtian menyerang dengan pedangnya seperti sambaran petir, menyebabkan banyak cahaya pedang menyala dan memotong-motong lengan Hou Jun yang telah jatuh ke tanah dalam waktu singkat, dan itu sama sekali tidak mungkin untuk disambungkan kembali. Kamu, betapa kejamnya. Ketika dia melihat adegan ini, Hou Jun marah sampai-sampai wajahnya berkedip antara ekspresi marah dan pucat, dan kemudian dia tidak dapat mengatur napas dan langsung pingsan. Setelah dia pingsan, lukanya kehilangan energi asal yang menghentikan pendarahan, menyebabkan darah terus memancar keluar dan mengotori seluruh tanah. Monyet, rekan Hou Jun buru-buru bergerak maju untuk membantu Hou Jun menghentikan pendarahan. Kamu berani melukai orang lain sebelum aku, Zhao Weiyi. Ekspresi Zhao Weiyi sangat suram saat dia melangkah maju seolah-olah dia mampu mengecilkan jarak di depannya, dan dia sudah tiba di depan Duan Lingtian pada saat berikutnya. Bang! Energi asal yang mengerikan langsung meledak keluar darinya dan energi besar dari langit dan bumi menyebabkan langit bergetar saat menyatu menjadi fenomena langit dan bumi. Sebanyak 20 siluet naga bertanduk kuno muncul lebih dulu. Tahap interpretasi Void tingkat pertama. Wajah cantik Feng Tianwu menjadi muram ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia berteriak kaget. Angin puyuh. Di sisi lain, sebelum dia sempat menggunakan konsepnya, Duan Lingtian yang melihat Zhao Weiyi mendekatinya telah meninggalkan tempat duduknya terlebih dahulu dan berubah menjadi badai yang melintas ke kejauhan. Suara petir dan angin meledak di mana-mana Duan Lingtian lewat, dan itu bergema di telinga orang lain. Di langit di atasnya, fenomena langit dan bumi muncul pertama kali membentuk 12 siluet naga bertanduk kuno sebelum 9 siluet naga bertanduk kuno dan 4 siluet naga bertanduk kuno muncul. Tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void. Konsep angin tingkat 9, konsep petir tingkat ke-4. Pada saat yang sama, energi asal putih susu yang meroket di Zhao Weiyi telah langsung berubah menjadi warna merah menyala dan tampaknya telah terbentuk menjadi bola api yang nyata. Suara mendesing. Di langit, 20 siluet naga bertanduk kuno yang masih hidup muncul dan melingkar di samping 20 siluet naga bertanduk kuno yang ada. Kekuatan 40 naga bertanduk kuno. Dibandingkan dengan kekuatan yang digunakan Duan Lingtian ketika dia mengelak, itu adalah kekuatan 5 naga bertanduk kuno yang lebih berharga. Konsep yang kamu pahami tidak buruk, tapi sayangnya, kamu hanya berada di level 9 dari tahap inisiasi Void, dan kamu bukan tandinganku. Seluruh tubuh Zhao Weiyi diselimuti oleh api dan tampak seperti dewa api,
dan dia menatap dingin ke arah Duan Lingtian sambil berkata perlahan, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut, bersujud 3 kali, lalu lumpuhkan tubuhmu, tangan dan kakiku sendiri. Untuk menghormati dinasti Darhan yang bertetangga dengan dinasti Darming kita, aku akan mengampuni nyawamu." Zhao Weiyi selesai berbicara dalam satu tarikan napas. "Berdasarkan nada bicaramu, kamu tampaknya benar-benar percaya diri untuk mengalahkanku." Duan Lingtian bertemu dengan tatapan Zhao Weiyi tanpa rasa takut sedikit pun. "Saya tahu Anda tahu keterampilan jiwa yang beberapa binatang iblis khusus dengan bakat alami yang luar biasa mampu mengeksekusi dengan kekuatan spiritual, tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya seorang seniman bela diri di tahap interpretasi void dan kekuatan spiritual saya lebih kuat dari milikmu. Jadi keterampilan jiwamu sama sekali tidak berguna melawanku." Zhao Weiyi mencibir. Keterampilan jiwa Zhao Weiyi menyebabkan semua orang selain dirinya dan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana. Keterampilan jiwa. Pria parubaya itu memandang Su Li dan bertanya. Duan Lingtian tahu cara memanfaatkan keterampilan jiwa. Aku tidak yakin." Su Li menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Tapi Duan Lingtian memang memiliki kemampuan yang sangat menakutkan yang mampu mempengaruhi orang lain dan menyebabkan seseorang tampak seolah-olah disihir. Banyak orang menyebut kemampuannya itu sebagai teknik iblis." Petik 2. Mungkinkah dia benar-benar tahu cara menggunakan keterampilan jiwa? Alis pria parubaya yang kuat itu terangkat, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan penuh minat, dan matanya samar-samar mengandung sedikit antisipasi. Seorang seniman bela diri manusia yang mampu mengeksekusi kemampuan kekuatan spiritual seperti keterampilan jiwa sebelum menjadi kaisar bela diri benar-benar luar biasa. Dia ingin tahu apakah Duan Lingtian benar-benar mampu mengeksekusi keterampilan melalui kekuatan spiritualnya. "Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang keterampilan jiwa." Ekspresi Duan Lingtian masih tetap tenang ketika berhadapan dengan Zhao Weiyi yang memiliki kultivasi tingkat pertama dari tahap interpretasi void, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Zhao Weiyi mengungkapkan ekspresi puas diri seolah-olah dia sepenuhnya yakin akan mengalahkan Duan Lingtian. "Tapi, karena kamu mengatakan keterampilan jiwaku tidak berguna bagimu, maka jangan ragu untuk mencoba," kata Duan Lingtian. Senyum puas di wajah Zhao Weiyi langsung membeku, dan matanya tampak seperti mampu menyemburkan api. "Karena seperti ini, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Jenius muda peringkat nomor 1 di generasi muda dinasti Darhan akan binasa di sini hari ini." Begitu dia selesai berbicara, Zhao Weiyi telah pindah seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir yang melintas langsung ke arah Duan Lingtian. Tepat pada saat sosok Zhao Weiyi bergerak, cahaya redup muncul di kedalaman mata Duan Lingtian. Kekuatan spiritualnya yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama telah langsung menyatu ke dalam merek jiwa di kedalaman jiwanya, dan dia langsung mengeksekusi keterampilan jiwanya. 1000 ilusi. Seketika, ruang ilusi muncul dan langsung menyelimuti Zhao Weiyi di dalamnya. Pada saat berikutnya, semua orang di lantai 9 tercengang. Mereka melihat Zhao Weiyi yang mendekat dengan mengancam sebenarnya telah berubah arah secara aneh ketika dia hendak mendekati Duan Lingtian, dan kemudian dia melayang ke samping dan menyerang udara. Saat ini, dia tampak seperti kehilangan akal sehatnya di mata orang lain. "Tuan, ini adalah kemampuan Duan Lingtian," kata Su Li. "Jika mereka tidak mengadakan pertunjukan, maka mungkin Duan Lingtian ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan keterampilan jiwa." Mata pria parubaya yang kuat itu menyipit saat dia bergumam.